Setelah api itu turun gitu, baru Belambir datang. Belambirnya datang. Jadi setelah selesai acara KKR itu, kami pulang ke Indonesia. Akhirnya sampai di Indonesia sekitar pukul 8 pagi. Sangat-sangat melelahkan. Dan akhirnya kami dengan 4 koper, kami pulang sampai di rumah. Saya langsung tidur dan Meiske masih unpacking atau membereskan koper-koper. Saya seperti biasa saya mesti unpack ya, semua pakai pakaian kotor, dan setelah itu saya nonton televisi. Saya nggak sengaja lihat ke jendela. Nah, jendela yang kecil di atas itu, saya lihat kok ada seperti asap. Tapi kok asapnya kok beda, bukan seperti asap seperti orang bakar sampah gitu ya. Terus kemudian saya lihat kok agak hitamnya belum pekat banget. Hitamnya tuh belum pekat. Terus saya ini pasti orang bakar sampah deh, kok kebangetan gitu ya, kok kenapa sampai asapnya begitu, memangnya bakar apa sih, saya pikir begitu. Saya nolak lagi ke jendela, nah terus kok asapnya itu makin hitam. Lah, ini nggak bener nih, apa nih yang bakar sampah, siapa nih, saya keluar gitu. Setelah saya keluar, saya kaget. Api itu sudah hitam, sudah ke atas, jadi itu mobil setengah itu sudah habis. Saya langsung masuk ke dalam, saya bilang, saya teriak, sampai dalam pintu, sampai kacamata saya patah. Meiske. Kenapa? Kebakaran. Saya shock ya. Kemudian saya langsung, saya bilang, kebakaran di mana? Itu di sana, di garasi. Kemudian saya lari ke garasi. Kemudian saya lihat itu apinya tinggi sekali. Itu mungkin sampai 20 meter kali ya. Udah kemana-mana itu asapnya. Kemudian saya balik ke kamar, saya bilang sama suami saya, kebakaran gitu. Oh, kebakaran, kunci pintu semua karena kita nggak tahu di belakang mungkin ada pencuri. Tapi cepat keluar dari depan, semua sama pembantu dan juga siapa aja keluar duluan. Terus kemudian saya berdoa, saya bertelut, saya katakan, Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, karena ada cobaan dari unsur-unsur duniawi, saya akan terima Tuhan. Saya ambil celana jeans, saya ambil kaos, terus saya ambil topi. Jadi saya ambil apar, kemudian saya pergi ke peti besi, di luar kamar ada peti besi. Saya ambil ijazah anak, ijazah Meiske saya, ambil semuanya. Terus saya pakai di dalam backpack, lalu saya jalan. Saya pergi ke ruang tamu, kok ruang tamunya bagus aja, nggak ada apa-apa. Saya lihat ke belakang ada kolam renangnya nggak ada apa-apa. Di mana apinya? Terus saya pergi lagi ke ruang tengah, nggak ada. Ruang makan nggak ada. Saya pergi ke ruang tamu, nggak ada juga. Lalu saya buka pintu, saya lihat apinya 20 meter seperti yang Meiske bilang. Di dekat garasi itu saya lihat api membesar tinggi. Saya berdoa, Tuhan, dan tangan saya arahkan. Api jangan kemana-mana. Lalu kemudian Kapolsek datang, Kapolres datang, Dandim datang. Dia tepuk tangan saya. Udah Pak Yanus, serahkan sama Tuhan. Dan saya lihat apinya makin besar. Busnya dimakan pelan-pelan. Dari ban terus ke tangki, terus dibakar. Tapi masih bisa supir selamatkan beberapa. Jadi setelah api itu turun gitu, baru Belambir datang. Tapi semuanya sudah jadi bangkai. Habis semuanya. Saya melihat saja peristiwa itu dan saya bersyukur kepada Tuhan. Anak, istri, adik-adik saya, adik ipar saya, semuanya selamat. Dan hewan peliharaan kami ada 3 selamat juga. Dan yang luar biasa, garasi ini bukan hanya isi mobil, tapi ini gudang kami. Ada mixer, ada balancing, semuanya habis dilalap api. Semua traktat habis semua, dan di kais-kais
kami sangat kaget. Ada 5 box Alkitab. Alkitab seperti ini. 5 box. Ini adalah yang masih selamat. Kita lihat di sini ada bekas air. Ini bekas air banyak sekali disiram. Ada 5 box. 3 box lagi sudah dipakai untuk pelayanan. Tapi 2 box ini kami simpan karena ini adalah bukti keajaiban bahwa Alkitab tidak terbakar. Entah kenapa. Tapi kami pikir karena Tuhan baik sama kita walaupun yang lain terbakar semua. Dan saya sangat-sangat ajaib melihat ada satu hal lagi yang kami bawa dari Israel karena kami pernah tur ke Israel. Dan di sana kami beli, ini adalah terbuat dari mutiara. Sangat berat. Ini isinya mutiara semua, yaitu Last Supper atau perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Ini semua dari mutiara dari Israel dan ini tidak luka satupun. Kalau saja iman kita nggak kuat, kita akan tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kita sudah melayani Engkau Tuhan, tapi kenapa Tuhan ada kebakaran yang mengakibatkan mobil pelayanan kami juga hilang, semua harta-harta kami yang ada di gudang dan juga di ruang parkir itu hilang. Kenapa Tuhan? Kalau pemirsa buka buku Ayub 23 ayat 10. Ini adalah ayat emas yang luar biasa. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Tahu dia jalan hidup Jeki, Meiske, saya, pemirsa, dia tahu jalan hidup kita. Tapi dia lihat kita mau kemana. Kalau kita tetap bergantung kepadanya, maka Tuhan menguji kita. Ada ujian dari Tuhan. Dan ujian itu, Ayub katakan, kita akan timbul seperti emas. Kalau emas makin dibakar, makin bagus, makin kemilau. Dan saya ingin pemirsa juga seperti emas. Bahwa di balik kesulitan itu, kita tetap teguh. Jangan ragu, dalam keadaan susah, tetap memuji Tuhan. Amin.